Biasanya orang ngira anak indigo tuh selalu kuat dan bisa ngadepin makhluk halus kan. Tapi ternyata banyak juga anak indigo yang tersiksa banget karena nggak kuat dan selalu digangguin sama makhluk halus. Nah, kayak cerita yang mau gue ceritain ini. Jadi ada 3 saudara, kakak adik kandung gitu, cowok cewek-cewek urutannya. Cowok cewek-cewek. Di tahun 2017-an, kakak yang paling tua ini meninggal, yang cowok ya, karena sakit. Jadi tinggallah tuh berdua tuh saudaraan, cewek-cewek kan. Kita sebut aja nama kakaknya Laras dan nama adiknya Marsha. Oke, Laras dan Marsha. Iya. Laras ini umurnya sekitar 20 tahun dan Marsha sekitar 17 tahunan lah. Jadi si Laras ini emang ada indigo yang tadi gue bilang. Dari dulu tuh biasa suka ngadepin sosok-sosok makhluk halus gitu. Nah, biasanya setiap ada makhluk halus, dia tuh nyuekin. Dimanapun dan kapanpun ada makhluk halus di depan dia. Karena dia juga orangnya kayak santai, periang gitu. Jadi kalau misalnya ada makhluk halus, dia bodo amat. Karena dia mikir kayak, ada nggak ada lo juga nggak mempengaruhi hari-hari gue gitu loh. Nah, jadi cuek aja lah. Nah, kebetulan banget pas abis satu keluarga ini nguburin kakak yang paling tua meninggal tadi yang gue bilang, Laras tuh pulang dari kuburan langsung beda banget hawanya. Jadi dia tuh suka kayak bengong gitu, suka kayak menyendiri di kamar, dan dia tuh suka ngeliatin satu titik di rumahnya dan itu mulu gitu. Intinya jadi berubah banget lah dari yang pertama Laras gue bilang periang banget sampai akhirnya setelah kakak yang meninggal jadi kayak yang tadi gue bilang lah. Oke. Tapi berarti yang indigo cuma Laras doang ya, Moy? Laras doang. Yang anak tengah kan berarti? Iya. Oke. Terus. Nah, ngelihat kakaknya rada beda gitu, ya si Marsha nanya lah, lo kenapa Ras gitu. Nah, si Laras ngomong lah, jadi setelah kakak yang paling tua meninggal, dia tuh ngerasa kayak suka dibayang-bayangin mulu sama kakaknya, dan belum bisa ngerelain gitu loh. Jadi tuh hatinya kalut banget gitu, Bi. Iya. Oke. Marsha awalnya ngasih tahu kayak, udah jangan sedih mulu, nanti arwah kakak kita nggak tenang, udah cuek aja, tenang aja, lo doain terus gitu. Pokoknya intinya Marsha tuh mencoba menyemangati Laras, tapi si Laras tetap aja sedih, tetap bodo amat omongan Marsha gitu loh. Nah, sampai ada di satu malam, satu rumah tuh semua lagi pada tidur, mamah, papahnya, Marsha dan Laras. Tiba-tiba mamanya kebangun sekitar jam 1 atau jam 2 pagi gitu, mau ke kamar mandi. Nah, kebetulan banget rumah mereka tuh satu lantai. Jadi kayak kalau misalnya lo buka kamar langsung ke ruang makan, ruang tengah, dapur gitu loh. Kebayang kan? Jadi rumahnya cuma kayak satu kotak gitu doang tuh. Iya. Nah, pas mamanya kebangun abis dari kamar mandi yang ada di kamarnya, mamanya tuh dengar di dapur tuh kayak ada suara-suara berisik gitu, Bi, Nat. Suara kayak gelas piring kayak trek gitu loh, trek gitu loh. Nah, pertamanya mamanya mikir, ya mungkin tikus kali yang di dapur kan. Jadi mamanya cuekin aja lah. Pas mamanya mau tidur lagi, tiba-tiba mamanya dengar kalau misalnya ada kayak suara lemari ditutup kenceng banget kayak brak gitu. Kayak kebanting gitu. Iya, kayak kebanting gitu. Nah, di situ mamanya kaget banget lah dengar ada kayak gitu kan. Ngebangunin suaminya, ternyata suaminya nggak bangun-bangun. Karena dia sebenarnya kepo, tapi dia takut buat ngecek. Dia akhirnya nelpon Marsha buat nyuruh ngecek tuh di depan kamar ada apa, di dapur ada apa gitu. Nah, kebetulan banget juga Marsha belum tidur, jadi dia mau lah ngecekin. Ya udah deh tuh, dengar mamanya suruh ngecekin kayak gitu, dia keluar dari kamarnya, dan pas banget abis dia buka kamar, dia ngeliat kalau misalnya di depan dapur dia ada si Laras lagi berdiri madep tembok dan ngebelakangin Marsha gitu. Nah, tapi si Larasnya diem aja, matung gitu kayak madep ke tembok dapur, diem aja kayak gitu. Terus. Nah, si Marsha tuh ngomong ke Laras, Ras, lo ngapain malam-malam gitu. Tapi tetap aja si Laras tuh diem aja dipanggilin Marsha. Dipanggil lagi lah sama Marsha, tapi rada kenceng nadanya nih kayak, Ras, lo ngapain? Jangan macem-macem deh gitu. Nah, abis si Marsha ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Laras ini tuh langsung nengok cepet banget kepalanya ke arah belakang, ke arah Marsha. Terus si Laras tuh ngomong kayak gini, jangan berani-berani kamu bentak anak saya ya. Nah, di situ tuh Marsha kaget banget karena yang Marsha denger tuh bukan suara Laras. Suara orang beda gitu ya? Suara orang lain. Tapi yang melafalkan omongan itu Laras, tapi suaranya beda. Kesurupan ya? Nah, pertamanya tuh Marsha mikir dia kesurupan. Karena Marsha mikir Laras kesurupan, dia langsung lari tuh ke kamar mama papanya buat ngebangunin mereka berdua. Diceritain lah kalau misalnya dia ngelihat Laras di dapur, dia kayak bertingkah aneh, dia ngomong ke Marsha tapi suaranya bukan suaranya Laras. Dengar kayak gitu, ya mama papanya langsung ngecek keluar lah buat lihat anaknya kenapa. Pas mereka bertiga keluar kamar,
Mereka bertiga ngelihat dapur itu kosong, Nggak ada larasnya. nggak ada larasnya. Dipanggil lah sama mama papanya kan, kayak, "Nak, di mana? Kamu nggak apa-apa kan?" gitu. "Ras di mana?" gitu. Pokoknya tuh Laras nggak nyaut sama sekali. Nah, abis itu si Marsha tuh coba ngecek kamarnya Laras, dan ternyata benar ada Laras di kamarnya. Tapi pas Marsha ngelihat Laras di kamarnya itu, si Laras tuh cuma duduk doang di pojokan kasur, badannya tuh ngeringkuk sambil ditutupin selimut gitu. Nah, terus mukanya tuh kayak pucet banget, ketakutan gitu lah si Laras ini. Si Marsha nanya, "Lo kenapa sih, Ras? Lo habis ngapain? Gitu, lo kenapa?" gitu. Si Laras bilang, "Syah, gue takut banget. Gue nggak kuat, gue nggak mau digangguin." Gitu, kata si Laras kayak gitu ke Marsha. Marsha ngomong lagi lah, "Digangguin siapa? Gue kan nggak ganggu lo. Gue tuh manggil lo tadi di dapur, tapi yang ngejawab kayak bukan lo." Nah, si Laras ngomong, "Iya, gue takut banget sih ya. Gue takut banget sama dia. Makanya gue langsung balik ke kamar." Nah, denger kayak gitu, akhirnya mereka berempat mutusin buat tidur ke satu kamar, karena sekalian buat ngejagain Laras lah. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu, malam itu udah nggak ada lagi tuh hal-hal aneh lagi yang menimpa Laras dan Iya. keluarganya. Kayak seminggu 2 minggu setelah kejadian yang kemarin, kebetulan ada 2 hari di mana si papanya ini lagi dinas. Jadi di rumah ini cuma nyisain 3 orang, mamahnya, Laras, dan Marsha. Cewek semua ya. Cewek semua. Nah, kayak biasa nih aktivitas si Marsha sama Laras tuh, mereka berdua kuliah. Dan biasa jam 4-an tuh pulang mereka berdua. Nah, benar aja, jam 4 Marsha pulang, tapi si Laras ini belum pulang. Sampai ditungguin jam 6 maghrib pun juga belum pulang juga nih si Laras ini. Ditelepon sama mamanya nggak ngangkat, di chat juga sama Marsha dan mama juga nggak dibales gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 7-an malam, tiba-tiba Laras balik tuh. Tapi pas pulang tuh si Laras tuh pembawaannya kayak kesel banget gitu, Nat. Masuk rumah tuh langsung nyelonong gitu aja, abis itu langsung masuk ke kamar, langsung ngebanting tuh pintunya. Nah, padahal biasanya kalau misalnya udah nyampe rumah, dia tuh duduk dulu di ruang tengah, ngobrol dulu, makan dulu, baru masuk ke kamar. Nyantai dulu lah Nyantai ya. dulu. Tapi ini beda banget, nggak kayak Laras biasanya. Ngelihat kayak gitu, ya mamanya nyuruh Marsha lah ngecek si Laras kenapa, kakaknya kenapa gitu kan. Udah deh tuh, Marsha masuk kamarnya Laras. Pas Marsha ngecek, Laras tuh cuma duduk doang di ujung kasur lagi. Tatapannya bengong ke satu arah, sama persis kayak yang waktu Marsha ngeliat Laras malam itu, Nat. Nah, dia tuh ngeliatin ke arah jendela, mulu bengong aja, diem tuh si Laras. Si Marsha ngomong kayak gini, "Heh, bengong kenapa lo? Sini keluar," gitu. Nah, tapi si Laras tuh di situ diem aja, nggak ngegubris adenya sama sekali. Nah, nggak gitu lama, tiba-tiba Laras ngomong, "Tutupin kordennya deh," gitu, sambil nunjuk ke arah jendela. Jadi gorden jendela si Laras tuh belum ditutup, dan kalau misalnya lo ngelihat keluar jendela, itu tuh langsung ke backyard rumahnya. Udah deh tuh, si Marsha langsung buru-buru nutup, abis itu langsung nanya, "Kenapa sebenarnya, Ras?" gitu. Nah, Laras ngomong, "Cewek itu ngeliatin gue mulu di sana. Wah. Pas gue ke kampus tadi, gue juga ngerasa cewek itu ngeliatin gue mulu dari jauh." Jadi diikutin ke kampus. Diikutin ke kampus, Nat. Di situ karena Marsha kaget banget denger kakaknya ngomong kayak gitu, Marsha langsung manggil mamanya. Mamanya langsung masuk kamarnya Laras. Marsha cerita ke mamanya kalau misalnya si Laras habis ngeliat sosok cewek. Nah, denger kayak gitu, mamanya nanya, "Cewek siapa, Nak? Kamu digangguin?" gitu. Si Laras tuh dengan tatapan kosong, dia cuma nunjuk ke arah jendela sambil ngomong, "Iya, itu dia mah." Gitu. Terus. Marsha sama mamanya ya merinding banget lah ngelihat Laras kayak gitu kan. Iya. Nah, mamanya ngomong kayak gini, "Istighfar ayo, Nak, kamu mandi sana, sholat abis dari kampus, bersih-bersih," gitu. Tapi Laras tuh diem aja, nggak ngegubris mamanya sama sekali. Ngomong lagi mamanya, "Nak, ayo jangan bengong terus, sana mandi, sholat," gitu. Nah, pas mamanya ngomong kayak gitu, si Laras langsung ngebentak mamanya, Nat, langsung ngomong kayak, "Apaan sih, Mah? Udah keluar aja sana." Dan Laras pun langsung kayak ngedorong mamanya gitu loh. Pas mamanya ngedeketin kayak ngomong baik-baik ke anaknya, didorong langsung sama Laras. Kayak ngusir gitu ya? Kayak ngusir. Tapi itu suaranya Laras ya? Suaranya Laras. Nah, denger mamanya dibentak kayak gitu, Marsha yang awalnya kasihan sama Laras, akhirnya jadi ikutan kesel lah. Kadang lihat mamanya didorong kayak gitu kan. Si Marsha langsung narik mamanya keluar kamar sambil ngomong kayak gini, "Awalnya gue kasihan banget sama lo, Ras. Tapi lo gak bisa giniin mama lah. Udah gila lo ya." Digituin sama Marsha. Udah deh tuh, mamanya ditarik sama Marsha. Akhirnya Laras sendirian di kamar dan mereka keluar kamar tuh. Udah deh tuh, sekitar jam 9-an malam, akhirnya mereka berdua setelah makan, ngobrol, mereka berdua mutusin buat tidur. Marsha masuk kamarnya, mamanya masuk kamarnya. Tiba-tiba sekitar jam 10-an malam, pas Marsha lagi coba tidur sambil main HP,
tiba-tiba si Laras nih masuk kamarnya Marsha. Ngebuka kamarnya Marsha tuh kayak kenceng banget, kayak hampir ngebanting pintu gitu lah. Ngelihat kayak gitu ya Marsha langsung ngeliat ke arah pintu sambil ngomong, "Lo kenapa gila, Ras?" gitu. Nah di situ si Marsha ngeliat tatapan Laras tuh tajem banget ngeliatin ke arah Marsha, nggak ngedip sama sekali, dan tatapan Laras tuh bener-bener kayak melotot gitu ke arah Marsha. Ngeliat kayak gitu ya Marsha jujur takut lah. Iya. Setelah Marsha ngeliat Laras kayak gitu, akhirnya Marsha coba ngomong baik-baik ke Laras. "Ras, lo kenapa sih? Lo sadar dong, gue takut," gitu. Habis Marsha ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Laras ini tuh langsung jalan ke arah Marsha, megang kencang banget rambutnya Marsha. Habis itu kepala Marsha dibenturin ke dinding. Oh shit. Gila banget. Ngedenger ada suara berisik di kamarnya Marsha, ya mamanya kebangun lah. Mamanya ngecek tuh ke kamarnya Marsha. Ternyata bener, mamanya ngelihat Marsha sama Laras tuh berantem. Nah di situ mamanya langsung lah misahin mereka berdua sambil nanya, "Kenapa sih? Kalian ada apa?" gitu. Di situ Laras langsung ngeliat ke mamahnya sambil ngomong kayak gini, "Kamu jangan ikut campur urusan saya." Oh. Nah suaranya ini persis banget kayak suara yang Marsha denger waktu itu. Oh, yang pertama kali. Bukan suara Laras. Oh. Abis ngomong kayak gitu, si Laras tuh langsung keluar kamar, lari ke taman belakang. Abis itu berdiri aja udah di depan jendela. Lo inget kan waktu pas dia bilang dia nunjuk ke arah jendela, suruh tutupin kordennya? Iya. Nah persis di situ Laras berdiri. Nah di situ mamanya sama Marsha pelukan lah, kayak takut, nangis gitu kan. Karena nggak ada papanya, mamanya nelpon tuh papanya, ceritain lah kalau misalnya Laras bertingkah lagi, dia habis nyiksa Marsha segala macam. Nah karena nggak ada papanya di situ, papanya ngide, bilang ke mamanya buat telepon ustadz yang ada di dekat rumah, buat datang ke rumah gitu, buat kayak nyelamatin lah ini ada apa sebenarnya gitu. Nah nggak lama setelah ditelepon, akhirnya Pak Ustadz nyampe tuh di rumahnya mereka, nyamperin Marsha dan mamahnya. Ditanyalah Laras di mana, dibilang sama Marsha ada di taman belakang. Di situ mamahnya Marsha sama Pak Ustadz tuh langsung tuh ngecek ke arah belakang ke taman. Iya. Dan ternyata benar, masih ada Laras di situ berdiri. Cuman yang mereka bertiga lihat, Laras tuh nggak berdiri diem aja Nat. Buru-buru lah langsung disamperin sama Pak Ustadznya buat didoain kayak auzubillahi minasyaitonirrajim gitulah. Nah pas Pak Ustadznya lagi doain, si Marsha tuh megang tangannya Laras dan mamanya tuh megang kakinya Laras. Sambil dibacain sama Pak Ustadznya, di situ tuh bener-bener Laras tuh teriak-teriak kenceng banget, dia ngeronta-ronta, badannya tuh kayak kepanasan gitu Nat. Dan di situ juga Laras tuh nyakar-nyakar Marsha sambil teriak-teriak ngomong kayak gini, "Lepasin saya, pergi kamu perempuan bajingan, jangan gangguin anak saya lagi." Oh shit. Gitu. Nah di situ tuh Marsha bingung kenapa Laras ngomong kayak gitu. Cuman tetap Marsha tuh pegangin tangannya Laras biar nggak kemana-mana lah. Soalnya kan ini lagi kayak didoain Ustadz biar si sosok ini pergi kan dari badan Laras kan. Nah sampai sekitar jam 11-an malam, Pak Ustadz nyoba ngeluarin si sosok cewek ini dari badannya Laras dan akhirnya berhasil. Laras tuh badannya lemes banget. Setelah badannya lemes, dia udah nangis-nangis lagi. Dia ngerasa kayak kecapean banget, ada sosok yang masuk ke badan dia. Terus si Pak Ustadz ini nyuruh Laras buat tidur. Digendong itu sama si Pak Ustadz Laras ke kamarnya mamahnya. Habis itu Pak Ustadz ngomong, si Laras ini harus ditungguin sama satu orang, siapa yang mau nemenin gitu. Akhirnya mamanya bilang, "Saya aja yang nemenin Pak," gitu. Jadi mamanya sama si Laras ada di kamarnya mamanya Laras. Di situ udah beres semua, si Larasnya udah aman-aman aja. Si Marsha nanya ke Pak Ustadz ini, sebenarnya apa yang kejadian sama Laras? Kenapa dia tiba-tiba kesurupan sampai dia berani-beraninya nyakar si Marsha, kayak nyakitin Marsha kayak gitu. Di situ Pak Ustadznya bilang, abis si kakaknya mereka ini meninggal, si Laras ini bener-bener terpukul banget, bener-bener sedih banget Nat. Karena emang dari awal si Laras ini kan sensitif banget nih. Dia emang anak indigo kan, bisa ngeliat hal-hal mistis kan. Iya. Dan ternyata ada salah satu sosok makhluk halus di kuburan kakaknya itu yang ngikutin Laras. Nah dia tuh ngeliat lah, ternyata si Laras ini kayak anaknya si sosok cewek ini banget. Oh. Wow. Kebetulan banget kan si Laras ini kan lagi kosong nih, tatapannya kosong, hatinya kosong, pokoknya intinya rentan banget lah kan. Makanya si sosok cewek ini suka banget masuk ke badannya Laras. Dan dia nganggep kalau misalnya si Laras ini anaknya dia. Nah dan si sosok cewek ini juga ternyata benci banget sama Marsha Nat. Kenapa? Karena dia ngerasa si Marsha ini suka ngebentakin anaknya mulu. Oh. Kan
dia bolak-balik tuh 2 kali kan dibentak kan. Iya. Si Laras kan. Dikatain gila. Iya, dikatain gila, dikatain gak bener segala macem lah. Nah makanya akhirnya tuh ada kesempatan buat si sosok cewek ini nyakitin si Marsha. Maka tuh bener-bener dicakar-cakar segala macem karena sosok cewek ini tuh udah nganggep si Laras ini anaknya dan nggak mau kalau misalnya ada orang lain yang nyakitin si anaknya ini. Oh shit. Tapi gue tuh tadi mikir kayak apa ini ada hubungannya sama kakaknya, tapi ternyata cuman gara-gara lu indigo terus lagi rentan, ada makhluk yang bisa masuk ke lu dan ngikutin lu sampai rumah. Nah makanya Bi, gue juga mikirnya seindigo-indigonya lo, kalau misalnya lo lagi kosong, lo lagi kayak gelisah banget gitu, itu bener-bener gampang banget dimasukin kan? Iya sih. Tapi setelah gue perhatiin, ketiga cerita kita tuh semuanya terjadi di rumah anjir. Iya. Gue jadi kepikiran nih, rumah kan seharusnya jadi tempat teraman buat kita kan. Tapi setelah lo denger cerita-cerita kita tadi, lo masih ngerasa aman gak sih di rumah lo sendiri?